Jadi kunci kesuksesan itu ada sama salawat, Bu. Sampai dalam riwayat, orang yang salawat tuqda hawaijuhu, Allah akan penuhi hajat-hajatnya. Orang yang bisa salawat, Pak, hajatnya, kita punya hajat kan banyak nih, minta sama Allah kan banyak. Lewat salawat itu hajat akan dipenuhi. Bahkan salawat itu mampu merangkum keinginan yang kita tidak bisa sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sholat kan doa sama Allah, kita minta kepada Allah, permintaan kita banyak deh. Banyak, kita nggak bisa ngitung, Pak, nggak bisa ngitung, banyak kita nih ya. Dengan sholawat itu semuanya dirangkum oleh sholawat, segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Hajat kita dipenuhi, dosa diampuni, Masya Allah. Keinginan kita dikabulkan, sumpah-sumpah hilang. Ini sholawat, Pak, ini sholawat. Jadi sholawat itu bukan saja barometer daripada sebuah mahabbah, tapi sholawat itu memberikan keuntungan baik dunia maupun akhirat. Kata Habib Zain bin Samit, orang yang suka kirim Fatihah buat yang udah meninggal, baik itu orang tuanya, mukminin mukminat, aulia, lewat kuburan biasain assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afirhum, Fatihah, biasain begitu. Orang yang model kayak begini, nanti kalau ajalnya datang dan dia meninggal dunia, dia akan disambut di alam barzakh, dan orang-orang yang di alam barzakh udah kenalin dia, bakal ngenalin dia. Kenapa? Bakal dibilang ahlan usahlan, kiriman ente nyampe dulu, ente bukan orang lain. Disambut, Pak, di alam barzakh. Tapi orang yang kagak pernah ziarah kubur, nggak pernah doain orang-orang meninggal dunia, wala hadir hol wala ziarah, mati, asing dia, kayak datang ke kampung orang yang kagak ada yang kenal. Berkah daripada salawat, Allah angkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka barang siapa yang terus mengucapkan salawat kepada Nabi SAW satu hari satu malam, jangan mengaku cinta dengan Nabi, jangan mengaku bahwa dia umat Nabi kalau seharinya kurang dari 300 salawat kepada Nabi. Habib, saya salatnya masih jarang, baca salawat. Habib, saya baca Qurannya masih malas, baca salawat. Kenapa? Karena itulah yang dapat menggerakkan keimanan kita. Tatkala orang yang malas, orang yang jenuh untuk melakukan suatu ibadah, maka tatkala dia menyebut nama Nabi, ada cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dunia udah kita nggak bisa banyak nyenengin orang tua. Ketika orang tua kita nggak ada, senengin mereka. Bukan dengan materi, duit, bukan. Kalau kita materi, duit, harta nggak ada, kirimin doa, kirimin pahala, kirimin baca-bacaan Al-Quran. Itu yang lebih mereka harapkan. Kalau ditukar dengan dunia dan isi-isinya juga mereka nggak bakalan mau. Suruh balik lagi ke dunia, dibikinin rumah gedong, dikasih duit banyak, dikasih fasilitas dunia, apa aja ada dah, mobil yang mewah-mewah. Balik lagi ke dunia, mau gak? Nggak mau. Yang mereka mau kiriman hadiah tuh, kiriman pahala dari orang yang masih hidup, terutama anak-anak almarhum. Nah, nggak mau udah nggak berharga dunia, udah nggak ada sama sekali yang mereka mau. Kata Allah tuh, hei hambaku, kalau sholat jangan asal-asalan ya. Karena aku pun manggil engkau tidak asal-asalan. Jelas ya? Engkau aku panggil untuk diberikan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses, engkau bahagia. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu dapat dua fadilah. Fadilah yang pertama, dia berzikir kepada Allah. Fadilah yang kedua, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia sebut nama Allah, Allahumma salli. Orang ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad berarti dia juga berzikir kepada Allah. Ya, ini keistimewaan yang luar biasa. Ya. Dan rasa cinta tersebutlah yang kemudian akan membuat dia semakin terus memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang dalam kehidupannya, dalam kesehariannya berada di dalam lingkungan ilmunya Rasulullah, berada di dalam syariatnya Rasulullah, berada di dalam ajaran Rasulullah, seyogianya harus lebih banyak bersalawat kepada Rasulullah.
Di mana aja bisa sholawat, kapan aja bisa sholawat, asal nggak di kamar mandi doang. Ente di tempat kerja bisa sholawat, di jalan bisa sholawat, di mana aja bisa sholawat. Tinggal kita yang ngambil kesempatannya, kita yang ingat, ya kita jalanin. Seringnya kita mah lupa, keseringannya kita lupa. Padahal waktu kosong kita banyak, waktu luang kita kadang banyak, tapi kita lupa untuk apa? Untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk kita perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua fadilah ada di solawat. Semua fadilah itu ada kandungannya di dalam bacaan solawat kepada Nabi Muhammad. Semua fadilah. Antum mau apa? Sakit buat jadi obat, baca selawat. Pengen meninggal husnul khatimah, baca selawat. Pengen ketemu Nabi, baca selawat. Pengen dapat ilmu laduni yang mondok, baca selawat yang banyak. Pengen urusan cepat hasil, hajat gabul lancar, baca selawat. Ya, segudang keistimewaan semuanya ada, dan itu Nabi yang ngomong. Ya, yukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bala bencana diangkat, baca selawat. Semuanya ada di situ. Gitu. Bahkan orang yang baca selawat ini, dia dilindungi sama Allah dari kesesatan pemikiran. Jadi kalau ada fatwa-fatwa sesat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, orang yang banyak selawat sama Nabi ini insya Allah kebal. Dia nggak bakal kena pengaruh. Salawat itu melindungi dia. Subhanallah ya. Jadi salawat ini antivirus, baik virus yang zahir, virus apa kayak namanya, mau corona kayak virus Mars dulu, ataupun virus-virus yang batin, ketakutan, cemas, panik, akidah yang keluar daripada ajaran yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, itu semuanya bakal dimentahin dengan salawat tuh. Ulama mengatakan salah satu ciri pengikut ahlu sunnah wal jamaah yang sejati banyak salawat sama Rasulullah. Jadi nggak bakal sesat, bakal meninggal husnul khatimah. Ya, dan para wali itu mereka bisa menjadi diangkat derajatnya oleh Allah, wasilahnya karena Nabi Muhammad. Yang bikin cepat itu adalah karena mereka bersalawat kepada Rasul. Mereka punya anak perempuan namanya Maryam, dititipkan kepada orang soleh Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria, Maryam dibuatkan mihrab. Tahu mihrab nih? Kalau besar seperti ini namanya masjid. Kalau tempat sholat tidak sholat Jumat namanya musolah. Tapi kalau tempat ibadah di rumah untuk wanita namanya mihrab. Pak Proyok, istri tidak boleh dia sholat depan TV sholat, depan lemari sholat, depan kulkas sholat, di kamar sholat. Secara fikih sah, tetapi tidak baik. Di rumah itu setiap wanita harus punya mihrab, tempat ibadah khusus, sebagaimana Maryam dibuatkan mihrab oleh Zakaria. Itu Pak, usahakan tertutup. Ya, selesai sholat dirapiin, dan tidak boleh tuh taruh apapun di situ, karena itulah tempat, itu doa dia Pak. Bapak dalam kesulitan, dia di mihrab, mah ayah pergi ini mah berat sekali tantangannya, tolong mah panjangkan doa di mihrab mama. Masya Allah. Karena ketika kita ucapkan salam, Nabi Muhammad jawab salam. Dan salam dari Nabi Muhammad adalah doa untuk kita. Jadi seolah Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah selamatkan si fulan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Rasulullah jawab waalaikumsalam. Mudah-mudahan engkau diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Itu yang mestinya kita rasakan, nggak sembarangan. Maka Rasulullah saking sayangnya kepada kita, dan beliau merupakan simbol rahmatnya Allah, jadi kita ini terhubung terus. Jadi kalau kita kepengen doa dari Nabi, banyak-banyak mengucapkan salam kepada Nabi. Kepengen rahmat dari Allah, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Tidak seorang pun dari muslim yang berselawat, mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Ini janji dari Rasulullah. Siapapun. Mau ngapain kita hadir maulid? Apa tujuan kita hadir maulid? Jangan cuma sekedar otomatis begitu aja. Jangan cuma sekedar rutinitas segitu aja. Tetapi dari sejak awal kita punya tujuan. Sebab ganjaran Allah akan diberikan kepada kita sesuai dengan niat kita, dengan tekad kita. Innamal a'malu
binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah Subhanahu wa taala mengganjar seseorang tergantung daripada niatnya. Kita dari sejak awal di rumah tuh sebelum keluar sholat 2 rakaat niat, ya Rabb, hari ini saya pagi-pagi mau keluar, mau melangkahkan kaki hadir di tempat-tempat berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang tujuan saya pengen dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengkaji tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyimak. Saya ingin mendengar. Sebab saya tahu dengan menyimak dan mendengar sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati saya menjadi kokoh keimanannya kepada Allah. Hati saya menjadi kokoh keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang untuk itu. Enggak mungkin kita bisa membandingi sholawat malaikat apalagi sholawatnya Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, kita itu kalau sholawat itu kan pasti Allahumma sholli atau sallallahu gitu ya. Ya Allah bersolawatlah, ya Allah curahkanlah sholawat. Kenapa ke Allah? Karena yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang paling bisa bersolawat sesuai dengan hakikat kemuliaan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak mampu, kelas kita nggak mampu bersolawat kepada Nabi Muhammad secara langsung, maka kita lewat Allah baru ke Nabi. Allahumma ya Allah sholli, curahkanlah solawat ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu, semoga solawat Allah ala Sayyidina Muhammad tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ke Allah dulu. Itu hikmahnya. Kenapa kalau kita solawat itu Allahumma atau sallallahu. Hakikatnya begitu. Karena yang paling sempurna solawatnya dan yang paling pertama bersolawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kita bisa membandingi solawat malaikat apalagi solawatnya Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, kita itu kalau solawat itu kan pasti Allahumma sholli atau sallallahu gitu ya. Ya Allah bersolawatlah, ya Allah curahkanlah solawat. Kenapa ke Allah? Karena yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Yang paling bisa bersolawat sesuai dengan hakikat kemuliaan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak mampu, kelas kita nggak mampu bersolawat kepada Nabi Muhammad secara langsung, maka kita lewat Allah baru ke Nabi. Allahumma ya Allah sholli, curahkanlah solawat ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu, semoga solawat Allah ala Sayyidina Muhammad tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ke Allah dulu. Itu hikmahnya. Kenapa kalau kita solawat itu Allahumma atau sallallahu. Hakikatnya begitu. Karena yang paling sempurna solawatnya dan yang paling pertama bersolawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupakan 2 hal dan ingat 2 hal. 2 hal yang hendaknya kau lupakan adalah, jika engkau berbuat baik kepada seseorang, pandai-pandailah engkau melupakannya. Yang kedua yang hendaknya kita lupakan adalah, jika ada orang berbuat salah kepada kita, maka pandai-pandailah kita untuk melupakannya, agar tidak menjadi dendam yang tersimpan. Apa yang 2 hal yang harus kita selalu ingat? Pertama adalah, jika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, hendaknya kita selalu pandai mengingatnya, agar kita mudah meminta maaf, bahkan terus meminta maaf, dan tidak akan mengulang kesalahan tersebut. Dan yang harus selalu kita ingat adalah, di saat ada orang berbuat baik pada kita, upayakan jangan kita mudah melupakannya, karena dengan kita mengingat kebaikan orang tersebut akan menjadikan kita mudah berterima kasih kepadanya, membalas kepada kebaikan, dan terus menjaga jalinan keindahan yang dirindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjalin silaturahmi, kebaikan, hidup saling mencintai, keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu, umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu,
masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan Allah kepada kita. Tidak satupun yang akan luput dari pengadilan akhir. Kalau kita punya masalah dalam hidup, ya, Allah nggak perintahkan kita nyari solusi hingga penat kepala kita. Allah hanya minta 1-2 sama kalian, apa? Sabar, sholat. Allah hanya mengatakan wasta'inu bis sabri was sholat. Kamu kalau mau minta tolong sama Allah, kamu sabar, kamu sholat. Jangan sok-sok mikir. Ya kalau sekedar mikir silakan, karena tetap ACC-nya Allah. Kamu boleh berusaha, Allah nggak ngerubah sebelum kita merubah, betul? Tapi tetap legalitasnya kan Allah. Jangan kita beranggapan bahwa sukses menurut kita, bukan. Jangan. Tetap Allah katakan seberat-berat ujian, rapikan sabar, rapikan sholat. Seorang anak yang selalu mengingatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua.